Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Darlia, Sofi Indriani, dan Triwahino Prianto akan mempresentasikan makalah tentang fikih, yaitu yang berjudul Pengertian Fikih Ibadah, Ruang Lingkup Fikih Ibadah, dan Macam-macam Fikih Ibadah. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Triwahino Prianto, yaitu pengertian fikih ibadah. Pengertian fikih ibadah adalah secara bahasa kata fikih yang dapat diartikan al-ilm yang artinya ilmu dan al-faham yang artinya pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pengertian ibadah. Ibadah berasal dari kata Arab ibadah, jamaknya lafaz ibadat, yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Dari akar kata yang sama, kita kenal istilah abd, yang artinya hamba atau budak, yang menghimpin makna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Ibadah juga bisa diartikan dengan taat, yang artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna asli ibadah adalah menghamba. Dapat pula diartikan sebagai perbuatan yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pendapat mengenai ibadah adalah sebagai berikut. 1. Ulama tauhid mengartikan ibadah dengan beberapa pengertian, yaitu A. Ibadah dapat diartikan sebagai tujuan kehidupan manusia, sebagai bentuk dan cara manusia berterima kasih kepada penciptanya. B. Ibadah diartikan sebagai bentuk mengesahkan Allah dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, sehingga kepada Allah lah kita beribadah. C. Ibadah diartikan sebagai upaya menjauhkan diri dari perbuatan syirik. D. Ibadah artinya membedakan kehidupan ilahiyah dengan penganut agama selain Islam dan dengan orang-orang musyrik. 2. Ulama akhlak Hasbi Asyidki mengartikan ibadah sebagai berikut. A. Melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam praktek ibadah jasmaniyah dan rohaniyah dengan berpegang teguh pada syariat Islam yang benar. B. Ibadah diartikan sebagai pencairan harta duniawi yang halal. 3. Ulama tasawuf mengartikan ibadah sebagai berikut. A. Ketundukan mutlak kepada Allah dan menjauhkan diri dari ketundukan pada hawa nafsu. B. Ibadah diartikan perbuatan yang menepati janji, menjaga perbuatan yang melewati batas-batas syariat Allah, dan bersabar menghadapi musibah. C. Beribadah berarti mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahalanya, dan menghindarkan dari siksanya. D. Ibadah diartikan sebagai upaya mewujudkan kemuliaan rohani yang diciptakan dalam keadaan suci. E. Ibadah dalam arti menjalankan kewajiban karena Allah berhak disembah tanpa pamrih sedikit pun. 4. Pengertian menurut fuqaha. Para fuqaha mengartikan ibadah sebagai berikut. A. Ketaatan hamba Allah yang mukallaf yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. B. Ibadah adalah melaksanakan segala hak Allah. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah ketundukan manusia kepada Allah yang dilaksanakan atas dasar keimanan yang kuat dan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah, pahala surganya, dan ampunannya. Demikian dengan pengertian fikih ibadah adalah pemahaman ulama terhadap nas yang berkaitan dengan ibadah hamba Allah dengan segala bentuk hukumnya yang mempermudah pelaksanaan ibadah baik yang bersifat perintah, larangan, maupun pilihan-pilihan yang disajikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Materi kedua, yaitu ruang lingkup fikih ibadah, akan disampaikan oleh Sofi Indriani. Lingkup fikih ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa semua kehidupan hamba Allah yang dilaksanakan dengan niat mengharapkan ridha Allah dan bernilai ibadah. Hanya saja ada ibadah yang bersifat langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada perantara yang merupakan bagian dari ritual formal atau hablum minallah.
Dan ada juga ibadah yang tidak langsung, yaitu hablum minan nas atau hubungan antar manusia. Secara umum bentuk ibadah yaitu dibagi dua, yaitu ibadah madhah. Ibadah madhah itu ibadah wajib yang tidak ada perlakuan penambahan atau pengurangan. Sudah jelas secara zahir, yaitu contohnya misalnya sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan bersuci secara hadas kecil dan hadas besar. Salat merupakan ibadah yang dengan cara berarti berdoa dan istighfar minta ampun menurut secara arti bentuk ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir hingga akhir, yaitu salam. Dan puasa secara bahasa, puasa adalah penahan diri dari segala sesuatu, dari makan, minum, nafsu, dan lain-lain sebagainya. Secara istilah, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dan yang ketiga, zakat, yaitu secara bahasa, zakat artinya membersihkan, sedangkan secara istilah agama adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima. Yang keempat, yaitu haji. Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu, sedangkan menurut syara adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Yang kelima, yaitu taharah atau bersuci. Taharah secara bahasa adalah membersihkan dari kotoran, sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan hadas, najis, atau perbuatan yang searti dengan keduanya, seperti mandi, wudhu, dan tayamum. 2. Ibadah ghairu maddoh. Ibadah ghairu maddoh artinya yaitu ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya, bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansinya ibadah tetap terjaga. Misalnya, perintah pelaksanaan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih, larangan berdagang yang garar, mengandung unsur penipuan, dan sebagainya. Materi ketiga, yaitu macam-macam fikih ibadah, akan disampaikan oleh Darlia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalia. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam fikih ibadah. Fikih ibadah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, dilihat dari segi umum dan khusus, ibadah terbagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah umum. Ibadah umum adalah ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan. Sedangkan ibadah khusus adalah ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dengan syarat. Ibadah khusus ini bersifat khusus dan mutlak. Macam-macam fikih ibadah yang kedua yang dilihat dari cara melaksanakannya. Fikih ibadah dibagi menjadi 5. Yang pertama, ibadah badaniyah atau jatiyah. Yang kedua, ibadah ma'aliyah. Yang ketiga, ibadah istimaiyah. Yang keempat, ibadah ijabiyah. Yang kelima, ibadah salbiyah. Dan yang terakhir, dapat dilihat dari niat melaksanakannya. Ibadah terbagi menjadi 2, yaitu ibadah hakiki dan ibadah sifati. Ibadah hakiki ialah ibadah yang dilakukan sepenuh-penuhnya untuk ibadah semata. Ibadah hakiki ini bersifat ghairu matikulatil mana. Yang kedua, ibadah sifati, artinya yang memperbuatannya memiliki nilai-nilai ibadah. Ibadah seperti ini memiliki jelas sifat-sifatnya atau ghairu makulatil mana. Semua urusan ibadah sosial atau bersifat duniawi yang mengandung unsur ukhrawi yang pelaksanaannya berdasarkan hukum asal mubah dan tidak mutlak harus dilaksanakan. Cukup sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video presentasi kami, lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.